Akhirnya dugaan Said Didu terbukti. Duit JHT milik buruh dipakai pemerintah melalui skema SUN. Bila mana JHT tidak bisa dicairkan ketika buruh ter-PHK, harus menunggu usia pensiun, maka buruh tidak punya pendapatan ketika dia ter-PHK. Serta untuk mengoptimalkan manfaat dari hari tua itu sendiri. JHT kan jaminan hari tua, bukan jaminan hari muda. Jadi memang untuk memastikan security seorang pekerja atau buruh, keamanan, kenyamanan seorang pekerja buruh ketika dia atau beliau memasuki masa tua. Hak mereka yang nantinya apabila dia kena PHK, apabila nanti dia misalnya bekerja di tempat yang lain, apakah sistem itu terkonek dengan tempat yang dia diterima bekerja yang baru. Kedua adalah untuk menyambut kehadiran satu produk jaminan sosial yang begitu keren, yaitu namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Ini khusus untuk para korban PHK. Kedua, bagi mereka yang berhenti di Indonesia, intinya di sini mencari pekerjaan di luar negeri yang tidak kembali lagi ke Indonesia. Nah, ini apakah nanti pemerintah itu sudah jelas, sudah clear, ahli waris yang harus mengambil? Karena jelas bahwa jaminan hari tua ini adalah investasi jangka panjang. Ya, kalau seseorang ter-PHK sebelum usia 56 tahun, dia bisa ngeklaim JHT. Jadi tidak benar juga sih narasi yang mengatakan bahwa Permenaker 2 2022 ini hanya bisa diambil manfaatnya hanya umur 56, sebelumnya nggak bisa, tetap bisa. Karena mohon maaf, ini tidak hanya terjadi di JHT aja. Di pegawai negeri pun taspen ketika kita pensiun, untuk ngurus itu yang rumit. Tujuan pemerintah itu luar biasa sangat bagus, tapi eksekusi di lapangan itu kadang-kadang berbeda. Nah, tapi yang wirausaha ini jangan terus, oh berarti saya nggak ada tambahan modal dong, karena saya nggak bisa ngambil dari JHT uang sepenuhnya dengan adanya permen ini. Kan ada skema, jawabannya ada skema bantuan-bantuan lain untuk wirausaha. Nah, ini harus clear, harus detail nanti. Permennya itu, Permenaker ini harus clear, harus detail. Kira-kira apa saja yang harus ini? Karena saya lihat Permenaker ini sangat sederhana sekali dan klaimnya agak rumit. Bagaimana kalau dibalik? Peraturannya itu detail, tapi ngeklaimnya itu sangat mudah. Untuk seseorang yang ter-PHK, jangan hanya mengandalkan JHT ataupun JKP sekalipun. Ada hak dia yang lebih besar dan lebih hakiki sifatnya, yaitu pesangon. Pesangon, uang pisah, bahkan kalau perusahaannya bagus ada bonus dan sebagainya. Itu tuh hak yang melekat yang tidak boleh. Dugaan Said Didu soal dana JHT atau jaminan hari tua yang dipakai untuk pembiayaan pemerintah terbukti. Sebagian dari ratusan triliun dana JHT diinvestasikan melalui pembelian surat utang negara atau SUN untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN. Aturan baru terkait pencairan JHT hingga kini menjadi sorotan. Para buruh pun menggelar aksi untuk menolak aturan baru terkait pencairan JHT ini. Sementara itu, dugaan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengenai dana jaminan hari tua atau JHT digunakan untuk pembiayaan pemerintah terbukti. Pihak BPJS Ketenagakerjaan telah mengonfirmasi bahwa ratusan triliun dana milik buruh telah diinvestasikan melalui pembelian surat utang negara atau SUN. BPJS Ketenagakerjaan melaporkan total dana program jaminan hari tua atau JHT mencapai 375,5 triliun pada 2021 atau naik sekitar 10,2% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar dana tersebut ditempatkan surat utang negara atau SUN untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagaimana komitmen kami untuk memastikan pengelolaan dana JHT sesuai tata kelola yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kami mengelola dana sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan resiko yang terukur agar pengembangan optimal. Begitulah ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan resmi pada Kamis 17 Februari. Anggoro merinci 65% dana JHT diinvestasikan pada obligasi dan surat berharga, di mana 92% diantaranya merupakan surat utang negara. Kemudian 15% dana ditempatkan pada deposito yang 97%-nya berada pada himpunan bank negara atau himbara dan dana pembangunan daerah atau BPD. Selanjutnya 12,5% ditaruh pada saham yang didominasi pada saham blue chip yang termasuk dalam indeks LQ45.
Lalu 7% diinvestasikan pada reksadana, di mana reksadana tersebut berisi saham-saham blue chip yang juga masuk ke dalam LQ45. Terakhir, sebanyak 0,5% ditempatkan pada properti dengan skema penyertaan langsung. Said Didu melalui Twitter pribadinya mengaku sudah menduga ada maksud tersembunyi di balik kebijakan menunda pembayaran JHT milik pekerja. Akhirnya terbukti, mention saya beberapa hari lalu, tulisnya dikutip pada Jumat 18 Februari. Ia sebelumnya mencurigai ada maksud tertentu dari pemerintah sehingga terbit peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Dalam permen tersebut terhadap sejumlah perubahan aturan untuk pembayaran klaim JHT. Kebijakan itu menuai protes luar karena dianggap merugikan pekerja. Apalagi dalam kondisi pandemi di mana pemutusan hubungan kerja atau PHK banyak terjadi. Pekerja membutuhkan uang JHT untuk sekedar menyambung hidup atau sebagai modal usaha. Said Didu menduga kebijakan ini ada kaitannya dengan pemerintah yang saat ini mulai kesulitan mendapatkan utang. Sementara pemerintah masih membutuhkan utang untuk berbagai kebutuhan. Di saat yang sama, Bank Dunia sudah mengingatkan agar RI berhenti menerbitkan surat utang negara. Karena makin kurangnya peminat surat utang negara atau SUN dan dimintanya BI berhenti membeli SUN oleh IMF. Sementara pemerintah masih butuh tambahan utang. Tulis Said Didu dikutip dari Twitter pribadinya pada Senin 14 Februari 2022. Maka dari itu menurut Said Didu patut diduga kebijakan ini dalam rangka untuk menahan uang JHT milik pekerja agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain oleh pemerintah. Maka upaya menahan uang kelolaan seperti dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan agar tidak diambil mungkin ditunjukkan untuk beli SUN tersebut. Begitulah imbuhnya. Said Didu menambahkan, permasalahan utama yang ia soroti bukanlah pembelian SUN, namun yang mempertanyakan mengapa Kemenaker mengeluarkan kebijakan mengenai pengambilan JHT di usia 56 tahun. Masalahnya bukan karena beli SUN, tapi yang dipersoalkan adalah kenapa JHT harus ditahan dan tidak boleh diambil. Artinya pemerintah tidak punya dana untuk beli kembali SUN yang dibeli dari dana JHT saat bekerja mulai ambil uangnya sehingga harus ditahan. Begitulah tandasnya. Pemerintah tidak sensitif. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS Kurniansih Mufidiati prihatin melihat sikap pemerintah yang tak berpihak pada pekerja. Hal ini terkait terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Belai terbaru mengatur pencarian JHT 100% hanya bisa dilakukan pada usia pensiun 56 tahun. Dan bisa dilakukan dengan beberapa persyaratan dan kondisi. Mufida mengatakan peraturan itu masih merupakan lanjutan kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. JHT dalam perspektif pemerintah adalah dana yang bisa diatur oleh pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Peraturan ini semakin menegaskan filosofi dan politik kebijakan ketenagakerjaan pemerintah saat ini. Yang mementingkan ekonomi investasi, ucapnya pada Minggu 13 Februari 2022. Di mana dengan perlambatan pencairan JHT tersebut, maka akan menyebabkan semakin besarnya dana terparkir di BP Jam Sostek imbuhnya. Hal ini tentu saja menyebabkan kecurigaan yang semakin besar kepada pemerintah. Begitulah kata Mufida. Mufida mengatakan sebagai dana yang diambil dari pekerja, maka pada hakikatnya program dana JHT adalah hak pekerja.